Ya pemirsa, setiap menjelang akhir tahun, isu terkait dengan gaji minimum atau upah minimum selalu menjadi sorotan besar. Masyarakat banyak yang bertanya sebenarnya seberapa besar kenaikan dari upah minimum provinsi atau UMP pada 2026 nanti. Dan ini menghantui jutaan pekerja di Indonesia di saat memang biaya hidup saat ini sedang merangkak naik. Dan saat ini pemerintah tengah merumuskan atau membuat peraturan pemerintah baru sebagai pengganti PP nomor 51 tahun 2023 atas keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan yang mewajibkan bahwa saat ini perlu adanya formulasi baru terkait dengan pengaturan upah minimum provinsi. Dan implikasinya apa? Implikasinya yakni akhirnya pengumuman dari kenaikan UMP ini sendiri di tahun 2026 ditunda. Awalnya tenggat waktu di tanggal 21 November 2025, namun hingga hari ini pada tanggal 24 November 2025 belum ada data resmi yang bisa kami sampaikan karena memang dari pemerintah belum memutuskan finalnya ini seberapa banyak untuk kenaikan dari upah minimum provinsi di tahun 2026. Dan situasi ini tentu saja membuat tensinya semakin tegang lagi, semakin panas lagi. Karena pada tanggal 24 November 2025 ini para serikat buruh atau aliansi buruh ini akhirnya gagal atau tidak jadi melakukan demonstrasi karena adanya penundaan pengumuman dari UMP 2026. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI yakni Said Iqbal mengatakan bahwa tujuan dari adanya demonstrasi di tanggal 24 November 2025 ini memang karena agar pemerintah tidak tergesa-gesa atau terburu-buru untuk mengumumkan kenaikan dari UMP sebelum adanya koordinasi dengan pihak terkait ataupun keputusan yang tepat. Dan ini juga akhirnya mengancam bahwa dari Partai Buruh ini juga mengancam bahwa nanti akan ada mogok kerja nasional yang melibatkan sebanyak 5 juta buruh apabila pemerintah memang mengumumkan upah minimum provinsi tanpa adanya kesepakatan. Ya pemirsa, pembahasan UMP 2026 ini semakin memanas karena adanya perbedaan pandangan antara kelompok pekerja dan juga para pelaku industri. Bisa dilihat di sebelah kanan saya pemirsa bahwa memang saat ini kelompok pekerja sudah merasa ini daya beli pekerja sudah tergerus sejak lama. Bahkan mereka meminta kenaikan dari upah minimum provinsi ini lumayan signifikan, yakni di angka 15 hingga 20% kenaikannya karena mengingat perbaikan atau pemulihan ekonomi pasca pandemi dan juga kenaikan kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Maka dari itu untuk memperkuat argumen tersebut, kelompok serikat pekerja ini akhirnya menawarkan 3 opsi. Bisa dilihat di sebelah kanan saya pemirsa. Opsi yang pertama, ini buruh mengusulkan kenaikan UMP di seluruh Indonesia pada kisaran 8,5% hingga 10,5% merujuk pada data inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Untuk opsi kedua di sini buruh juga mengemukakan opsi yakni kenaikan sebesar 7,77% didasarkan pada angka makroekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Dan yang ketiga, untuk opsi ketiga ini merupakan kenaikan yang paling rendah yakni 6,5%, dan menurut Presiden Partai Buruh yakni Said Iqbal, angka ini setara dengan persentase kenaikan upah minimum provinsi di tahun 2025 yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun untuk di sisi lain ini para pelaku usaha atau para pelaku industri mengatakan bahwa tuntutan ini tidak realistis karena Apindo mengingatkan bahwa kondisi perusahaan atau tiap-tiap perusahaan ini berbeda-beda. Ada yang memang profit, ada yang tidak, makanya ini tidak bisa disamaratakan dan menilai kenaikan 8,5 hingga 10,5% ini UMP adalah angka yang tidak realistis. Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa untuk dasar perhitungan formula UMP 2026 ini metodenya agak sedikit berbeda dibandingkan dengan metode di tahun sebelumnya, di mana untuk perhitungan UMP 2026 ini didasarkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi agar hasilnya nanti bisa tercermin secara real di lapangan. Nah, ini ada 4 metode yang menjadi dasar perhitungan dari UMP 2026. Yang pertama adalah kebutuhan hidup layak. Nah, ini diperhitungkan seberapa besar sebenarnya kebutuhan hidup layak di Indonesia ini. Yang kedua adalah inflasi. Yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi tiap-tiap daerah. Dan yang keempat adalah indeks tertentu yang menjadi penyeimbang agar upah ini naiknya tidak terlalu ekstrim. Nah, dengan formula ini
Tiap provinsi bisa menghasilkan angka yang berbeda-beda tergantung daerahnya. Nah, jika kita bandingkan pemirsa dengan data UMP yang berlaku pada saat ini di tahun 2025, bahwa ini gap antar wilayah masih cukup lebar ya, dan formula ini bisa berpotensi mengubah peta upah minimum di tahun kedepannya. Nah, kalau kita lihat data lagi nih pemirsa, di samping kanan saya udah ada data. Ini adalah 5 provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia versi saat ini, di tahun 2025 ini. Yang pertama ditempati oleh DKI Jakarta yang menempati posisi pertama dengan UMP tertinggi di Indonesia, yakni di angka 5.396.761. Yang kedua dilanjut oleh Papua di angka 4.285.850. Yang ketiga disusul oleh Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan juga Provinsi Aceh. Nah, perbedaan angka inilah yang akhirnya menunjukkan bahwa struktur upah di Indonesia ini berbeda-beda dan perhitungan berbeda-beda, tidak hanya dari beberapa indeks saja seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu saja, namun besaran upah di tiap-tiap daerah ini juga dipengaruhi oleh industri di provinsi terkait dan juga produktivitas regional. Untuk itu akhirnya formula baru ini diciptakan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara para pelaku industri dan juga para pekerja. Dan di sini posisi pemerintah adalah bagaimana untuk menjadi penengah agar semuanya tetap adil, agar para pekerja mendapatkan hak sesuainya, dan para pelaku usaha atau para pelaku industri ini juga bisa bertahan. Bagi pekerja, upah adalah penopang hidup. Bagi pelaku industri atau pengusaha, upah ini adalah salah satu komponen biaya yang menentukan daya saing. Pemerintah kini berada di tengah-tengah, di mana saat ini pemerintah berupaya menjaga stabilitas sekaligus memberikan keadilan. Yang pasti untuk pengumuman dari UMP 2026 di tahun depan ini menjadi salah satu momen yang krusial di perekonomian kita. Kita akan menunggu bagaimana hasilnya nanti. Dari Jakarta, saya Liana Salsabila dan juru kamera Kuku, tim liputan CNBC Indonesia.